Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Arsya dan hari ini saya akan menemani teman-teman dalam talkshow kita. Tema talkshow hari ini adalah Megawati, Amandemen, dan KPK. Kalau dengar dari judulnya, mungkin langsung kepikiran, wah ini berat banget ya. Tapi tenang. Hari ini kita bakal bahasnya santai, pelan-pelan, dan semoga tetap asik buat diikutin. Sebelum kita mulai, aku mau lempar satu pertanyaan ke teman-teman semua. Kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan KPK itu saling mendukung nggak sih dalam memperkuat demokrasi Indonesia? Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi jawabannya tentunya nggak sesimpel iya atau tidak. Nah, lewat talkshow ini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng dari para pembicara kita hari ini. Hari ini kita sudah ditemani oleh 4 pembicara yang akan membahas topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitria. Nama saya Tias Distiana. Nama saya Sidik Dena. Nama saya Muhammad Jibril. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ya. Biar kita mulai dari dasarnya dulu, sebelum jauh ngomongin demokrasi dan KPK, aku pengen ajak kita mundur sedikit ke masa reformasi. Sebenarnya, kenapa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu sampai perlu diamandemen waktu masa reformasi? Baik, menurut saya karena Undang-Undang Dasar 1945 versi lama itu terlalu memberi kekuasaan besar ke presiden dan minimnya pengawasan. Di era reformasi termasuk masa Megawati, amandemen jadi cara menutup celah kekuasaan yang terlalu terpusat. Memperkuat DPR, menegaskan perbatasan kekuasaan, dan memastikan demokrasi punya rem pengaman yang jelas. Berarti bisa dibilang ya, kalau amandemen ini tuh jadi semacam rem supaya kekuasaan nggak terlalu terpusat di satu tangan. Nah, kalau kita fokus ke masa kepemimpinan Megawati, di era Megawati, perubahan apa sih yang paling kerasa dampaknya sampai sekarang? Yang paling kerasa itu contohnya ada 3. Yang pertama itu lahirnya KPK, meletakkan fondasi pemberantasan korupsi lewat UU No. 30 tahun 2002. Yang kedua ada Pilpres langsung, yaitu mengubah sistem pemilu sehingga rakyat bisa memilih presiden secara langsung mulai dari 2004. Yang terakhir itu ada kemandirian ekonomi, yaitu berhasil membawa Indonesia keluar dari program bantuan IMF. Tadi sempat disinggung soal Pilpres langsung, KPK, dan upaya keluar dari krisis ya teman-teman. Itu semua tentu nggak lepas dari kondisi demokrasi waktu itu. Waktu Megawati menjabat, kondisi demokrasi Indonesia itu sebenarnya lagi kayak gimana? Waktu tahun 2001 sampai 2004 itu posisinya Indonesia baru banget lepas dari Orde Baru kan. Nah, sisi positifnya saat itu pemilu sudah lebih bebas dan jujur. DPR dan partai politik lebih aktif, nggak cuman ikut perintah presiden. Terus rakyat juga mulai punya suaranya sendiri. Tapi ada sisi lemahnya juga, yaitu demokrasi masih belum stabil, konflik politik masih sering terjadi, dan penegakan hukum masih lemah. Oke, jadi demokrasi kita waktu itu masih dalam tahap pembenahan ya teman-teman. Nah, biar lebih kebayang, menurut kalian apa tanda kalau demokrasi Indonesia waktu itu mulai lebih rapi dan stabil? Adanya pemilu yang lebih jujur dan adil, pembagian kekuasaan yang lebih jelas antar lembaga negara, serta mulai berfungsinya lembaga independen seperti MK dan KPK sebagai pengawas kekuasaan. Dari pembahasan tadi kelihatan ya kalau demokrasi yang sehat itu butuh sistem yang kuat dan pengawasan yang jelas. Dan disinilah peran lembaga seperti KPK mulai muncul. Nah, apa sih urgensi pembentukan KPK pada masa itu? Dan kenapa lembaga ini dianggap penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Nah, jadi waktu itu tuh korupsi sudah sistematik dan aparat penegak hukum belum dipercaya publik. KPK tuh dibentuk sebagai lembaga luar biasa dengan kewenangan khusus, independen, fokus, dan kuat. Secara ketatanegaraan, KPK jadi simbol bahwa negara serius membersihkan diri dan menegakkan prinsip check and balance. Berarti KPK ini memang sejak awal dirancang sebagai lembaga yang punya peran khusus dan cukup berbeda ya teman-teman. Nah, kalau dibandingkan dengan lembaga hukum lain, apa sih yang bikin KPK beda dari lembaga hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan? Kuncinya satu kata, yaitu independen. Lebih lengkapnya gini, KPK itu lembaga khusus dibentuk karena polisi dan jaksa dianggap belum efektif memberantas korupsi. Beda peran, polisi itu menyelidiki, menyidik kejahatan, sedangkan KPK itu bisa menyelidiki, menyidik, sekaligus menuntut. Kalau kejaksaan menuntut di pengadilan.
Oh gitu, keren ya ternyata. Nah, kita sudah bahas banyak soal masa awal reformasi dan pembentukan sistemnya. Sekarang aku mau ajak kita lompat ke kondisi hari ini. Kalau melihat kondisi sekarang, bagaimana kalian melihat demokrasi dan KPK di Indonesia saat ini? Kondisi demokrasi yaitu masih dalam kategori demokrasi cacat. Secara prosedur pemilu tetap jalan, tapi secara substansi ada pemelemahan pada kebebasan berpendapat. Sedangkan dari KPK-nya sedang mengalami krisis kepercayaan sejak revisi UU KPK 2019, independensinya dianggap berkurang karena berada di bawah eksekutif dan sering terseret masalah etik internal. Dengan kondisi seperti itu, berarti tantangan yang kita hadapi sekarang tentunya berbeda ya dengan masa awal reformasi dulu. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga semangat reformasi supaya tetap relevan sampai sekarang? Untuk tantangan yang terbesar itu karena apatisme generasi muda, politik yang pragmatis, pelemahan lembaga negara pengawas, serta lupa pada tujuan awal reformasi seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat. Oh, seperti itu ya ternyata. Nah, tadi kan kita sudah bahas banyak hal, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kondisi demokrasi di era Megawati, sampai peran dan tantangan KPK. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup diskusi hari ini, aku mau lempar satu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab singkat oleh semua pembicara. Pertanyaannya, kalau harus menyebutkan satu pelajaran penting dari era Megawati yang seharusnya tidak dilupakan oleh anak muda, apa itu? Menurut saya, era Megawati mengajarkan bahwa demokrasi butuh partisipasi, bukan sekedar ketenangan. Menurut saya, demokrasi itu tidak datang secara tiba-tiba dan tidak otomatis aman. Era Megawati mengajarkan bahwa membangun sistem lembaga, aturan, dan etika itu sama pentingnya dengan memilih pemimpin. Kalau generasi muda lengah, kemunduran demokrasi bisa terjadi kapan saja. Menurut saya, pentingnya keberanian mengambil keputusan yang tegas dan independen untuk memperkuat fondasi negara meski di tengah tekanan politik. Menurut saya, membangun sistem lebih utama daripada pencitraan, membuktikan bahwa pemimpin yang efektif adalah yang berfokus pada pengalaman institusi negara, bukan sekedar popularitas diri. Baik, terima kasih semuanya atas jawabannya. Dari pendapat para pembicara tadi, kita bisa lihat bahwa meskipun sudut pandangnya berbeda-beda, benang merahnya tetap sama. Kalau kita rangkum dari seluruh obrolan hari ini, bisa disimpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan KPK itu saling mendukung dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar berfungsi untuk memperjelas aturan dan membatasi kekuasaan, sementara KPK dibentuk sebagai pengawas agar sistem tersebut berjalan dengan bersih dan adil. Dari era Megawati ini, kita belajar bahwa membangun demokrasi itu bukan soal cepat, tapi soal konsisten dan berani melakukan perubahan. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pembicara atas waktu dan pemikirannya, serta kepada teman-teman yang sudah mengikuti talk show ini dari awal sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua, khususnya anak muda, bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari proses panjang yang harus terus kita jaga bersama. Saya Asya, selaku host mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.